Kalau sebut Persipura Jayapura yang ini, itu apa atau siapa? Tuhan membantu kami untuk mengerti perkara yang terjadi dalam hidup ini, kata Boaz Salosa. Kurang lebih selama 28 tahun lamanya, burung cendrawasih selalu terbang tinggi dan tidak pernah kelelahan dalam setiap pertarungan yang dilewati. Namun di saat ini kami telah menyaksikan Garuda telah patahkan sayap cendrawasih. Harapan bertahan di Liga 1 musim depan di tahun 2023 akhirnya pupus ditelan oleh ketidakadilan. Hello everybody, terima kasih sudah berkunjung ke channel Goal Talent, penuh inspirasi dan motivasi. Saya Pace Melki akan bercerita mengenai air mata Papua yang jatuh di bumi cendrawasih, dampak dari degradasi yang terjadi pada tim sepak bola Indonesia Timur yang kita cintai. Ingat bahwa ambillah yang positif dan jauhkanlah yang negatif dari pikiran Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe agar kita bisa berbagi cerita dunia sepak bola Indonesia di dalam kolom komentar. Oke, lanjut. Persipura Jayapura terdegradasi menyusul Persira Raja Banda Aceh dan Persela Lamongan. Kepastian turun ke Liga 2 seusai laga pamungkas antara Persipura Jayapura dengan Persita Tangerang pada hari Kamis tanggal 31 bulan 3 tahun 2022 waktu sore yang kita sudah lewati. Persipura Jayapura terdegradasi ke Liga 2 pada tahun ini, tahun 2022 yang menjadi tahun panas bagi tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Meski pada laga terakhir menang 3-0 atas Persita Tangerang di Stadion Kompiang Sujana, Denpasar, Bali. Pada pekan ke-34, Barito Putra berhasil meraih hasil imbang 1-1 dengan Persib Bandung. Hasil ini membuat Persipura dan Barito Putra sama-sama mengemas 36 poin. Akan tetapi tim Mutiara Hitam tetap tertahan di posisi ke-16 klasemen Liga 1 karena kalah head to head dari Barito Putra. Atau Persipura Jayapura pernah 2 kali kalah dalam pertandingan melawan Barito Putra. Jadi head to headnya adalah Persipura yang turun kasta ke Liga 2. Kalau kita melihat bahwa Persipura Jayapura tidak kalah dalam pertandingan bola Indonesia dan tim Mutiara Hitam tetap akan selalu dihormati dalam dunia sepak bola Indonesia. Banyak gelar dan prestasi yang bergengsi di Indonesia sudah diraih oleh tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Persipura Jayapura hanya kalah karena ketidakadilan. Saya ulangi lagi bahwa Persipura Jayapura kalah karena ketidakadilan dan itu nyata. Semua orang tahu sepak bola Indonesia. Dan juga teman-teman, kita bisa back ke belakang dan melihat bagaimana goncang-gancingnya tim Mutiara Hitam Persipura dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Mau dibilang seperti apa ya, banyak problem yang terjadi dalam kubu tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, entah dari pemain, pelatih, hingga sampai kepada manajemen. Kalau tentang ini saya sudah pernah bercerita dalam video saya yang lainnya, teman-teman bisa nonton pada video ini. Dan teman-teman, problem lain yang didapati oleh tim Persipura Jayapura dari PSSI seperti Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada pemain Persipura. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada klub Persipura imbas pengurangan 3 poin karena tidak melaksanakan pertandingan melawan Madura United. Persipura Jayapura telah memberikan alasan karena COVID, tetapi sanksi tetap diberlakukan oleh PSSI. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada manajemen Persipura, setelah itu sanksi berupa denda atau uang. Kemudian teman-teman, kalau kita melihat lagi ke belakang, dasar atau awal goncang-gancingnya tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura ini pasti tidak asing bagi telinga Anda dan Anda sudah mendengarnya berulang kali. Yang dimana saat itu terjadi indisipliner dari manajemen Persipura kepada Boaz Salosa dan Justinus Pait. Dari sinilah problem lain mulai bermunculan. Anda dapat melihatnya sendiri atau menilainya sendiri, dan ini adalah pandangan saya. Dari problem-problem itulah yang membuat kerugian di dalam klub Mutiara Hitam Indonesia Timur yang kita sayangi. Ada pertanyaan sederhana seperti ini, pantaskah Persipura Jayapura kalah
Jawaban saya adalah iya, Persipura pantas kalah karena ketidakadilan sepak bola di negeri Indonesia ini yang kita banggakan dan yang kita cintai, dan yang silakan isi dalam komentar menurut pandangan Anda. Bola Indonesia sangat kejam. Berkali-kali Indonesia telah bermimpi untuk bisa tampil ke Piala Dunia, tetapi para netizen Indonesia selalu berkata bahwa jangan pernah bermimpi ke Piala Dunia. Berarti ada yang kurang. Semua masyarakat Papua itu tahu, dari kepala burung sampai ke ekor burung. Kalau saya sebut penyebutan ini, pasti Anda yang belum paham, silakan lihat peta Indonesia atau khususnya lihat peta Papua. Jadi dari kepala burung sampai ke ekor burung, semua masyarakat Papua tahu kalau sebut Persipura Jayapura yang ini, itu apa atau siapa? Kita, kami, atau ko dan sa, atau selebihnya tulis dalam kolom komentar menurut pandangan Anda. Oke, lanjut. Papua menangis dan kecewa dikarenakan Garuda telah mematahkan sayap Cendrawasih. Cendrawasih sudah berusaha untuk terbang tinggi dan setinggi-tingginya, tetapi harus turun dengan keterpaksaan. Mutiara Hitam tidak kalah karena kekurangan poin atau angka, tetapi Mutiara Hitam harus turun kasta karena ketidakadilan yang terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia. Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura Indonesia Timur, kalian semua telah memperjuangkan dengan baik. Kualitas dan skill kalian lebih hebat daripada lawanmu yang sudah Anda lalui musim tahun 2021-2022 dan akan menjadi sejarah yang tak akan dilupakan dalam setiap hati penggemarmu di seluruh Indonesia, khususnya di tanah Papua. Kadang saya berpikir mengapa mulai di akhir pertandingan tim Persipura lebih hebat daripada pertandingan yang sudah dilewati sebelumnya. Tetapi semuanya sudah terlambat karena sagu sudah menjadi papeda ataupun nasi sudah menjadi bubur. Selama 28 tahun lamanya kehebatan kalian sudah menjadi sejarah yang tidak akan dilupakan dalam kasta tertinggi Liga Indonesia. Ini adalah pelajaran yang berharga kiranya klub sepak bola di seluruh Indonesia bisa mengambil hal yang positif dari apa yang terjadi pada klub Persipura Jayapura, agar kemajuan sepak bola Liga Indonesia bisa lebih maju dan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Dan selama 28 tahun dari tahun 1994 sejak era Liga Indonesia mulai dibuka, di tahun inilah, tahun 2022, menjadi sejarah air mata terbanyak dari Indonesia Timur yang telah jatuh ke bumi Cendrawasih dikarenakan tim kebanggaan kami harus turun kasta ke Liga 2 Indonesia. Wow, semoga Persipura bisa bangkit kembali. Salah satu kata-kata yang sangat terharu dari salah satu senior dan legenda bola Indonesia yaitu Boas Salosa yang saya kutip dari Instastory-nya pada hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022 yang lalu. Boas berkata bahwa habis kata-kata, terima kasih seluruh pemain Persipura, kalian sudah berjuang untuk keluarga dan masyarakat Papua. Tuhan akan memperhitungkan jerih payah dan keringat kalian. Kakak sayang dan cinta kalian semua sampai mati. Tuhan membantu kami untuk mengerti perkara yang terjadi dalam hidup ini, kata Boas Salosa. Dan masih banyak masyarakat yang menangis di tanah Papua maupun mereka yang telah bermain untuk tim Mutiara Hitam, mereka yang pernah bekerja untuk tim Mutiara Hitam, mereka yang telah menjadi legenda-legenda tim Mutiara Hitam seperti Kakak J Combo yang tak bisa berkata-kata apapun, bahkan seluruh fans pencinta Persipura turut menangis. Ini adalah air mata terbanyak selama 28 tahun untuk tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Itulah kecintaan kami kepada tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura yang kita banggakan. Ini mungkin adalah tujuan lain dari Yang Maha Kuasa untuk tim Mutiara Hitam turun kasta ke Liga 2 Indonesia, dan bukan untuk memenangkan pertandingan di Liga 2 Indonesia yang akan datang. Liga 2 Indonesia akan memberikanmu pelatihan yang lebih baik,
Anda akan kembali tampil di musim yang akan datang lagi di Liga 1 Indonesia yang bergengsi, dan penyebutanmu bukan lagi sebagai Jenderal Bintang 4 atau Jenderal Indonesia Timur dalam dunia sepak bola, tetapi kalian akan disebut sebagai Raja Sepak Bola Indonesia. Itulah kehebatanmu yang akan Anda raih di masa yang akan datang. Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura akan selalu dihormati, dan kecintaan dari semua tim Mutiara Hitam di seluruh Indonesia tidak akan pernah hilang maupun pudar. Mutiara Hitam, I love you. God bless you, dan bye-bye.